Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Para saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, para sahabat-sahabatku, para subscriber, para netizen yang budiman, semoga kita senantiasa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani kita, dimudahkan segala urusan kita, dilancarkan rezeki kita, dan diberkahi hidup kita fid dunya wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Baik teman-temanku sekalian, pada kesempatan video kali ini saya ingin menampilkan penjelasan daripada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani tentang tes DNA, di mana kita sama-sama tahu dahulu awal-awal sebelum bergulirnya polemik nasab ini, Habib Rizik itu pernah menyarankan untuk melakukan tes DNA bagi orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi, berdasarkan rambut Nabi yang beliau miliki saat itu. Sehingga dengan adanya rambut itu bisa diperiksa genetika Nabi seperti apa, sehingga bisa dicocokkan dengan seluruh pongkol-pongkol Arab yang ada di seluruh dunia, sehingga nanti bisa ketahuan orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi itu DNA-nya nyambung atau tidak dengan Nabi. Nah, itu videonya viral teman-teman ya. Nah, kemudian setelah adanya polemik nasab ini, dan kemudian para habaib diminta untuk melaksanakan tes DNA, akan tetapi mereka enggan untuk melakukannya dengan alasan yang berbagai macam, termasuk diantaranya yang disampaikan oleh Habib Hanif An-Naqas ketika ada debat nasab di Banten. Beliau mengutip sebuah kumpulan fatwa-fatwa dari Majma' Buhus Al-Islami, ya, artinya perkumpulan para ulama internasional ketika berdiskusi atau bahsul masail seputar tentang masalah DNA. Nah, di situ Habib Hanif mengatakan, menurut keputusan bahsul masail internasional, haram hukumnya melakukan tes DNA. Nah, kemudian pendapat ini yang disampaikan oleh Habib Hanif ini dikuatkan lagi oleh Kiai Haji Idrus Romli di videonya yang baru-baru ini. Nah, kemudian saat ini Kiai Imad menjelaskan bahwasanya memang benar haram melakukan tes DNA untuk mengisbat nasab orang. Untuk menetapkan nasab orang tidak boleh menggunakan tes DNA. Memang benar di situ ada kalimat seperti itu. Tapi di situ ada poin-poinnya. Apa saja nih yang boleh dan apa saja yang dianjurkan untuk tes DNA sebagai solusi. Nah, ini yang akan dijelaskan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani berikut dengan teks yang menjelaskan seputar tentang masalah DNA menurut keputusan fatwa Bahsul Masail Ulama Internasional. Silahkan dilihat videonya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kita, agar supaya kita itu tidak salah menerima informasi dan tidak salah di dalam mengambil sikap dan mengambil keputusan serta menilai sesuatu. Kita harus melihat dari kedua belah pihak. Sebagaimana patah mengatakan, kita tidak boleh menabuh gendang sebelah, agar supaya tidak timpang suaranya. Mari sama-sama kita lihat videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Tes DNA menurut Majma' Buhus Qarar itu Persatuan Ulama-Ulama di luar negeri katanya. Itu dikatakan oleh Ustaz Yusuf Romli bahwa
ulama-ulama yang telah berkumpul di dalam sebuah forum di luar negeri di Timur Tengah menetapkan tes DNA tidak boleh dijadikan sebagai alat untuk menetapkan nasab. Setelah saya konfirmasi Qoror itu ternyata bukan hanya demikian bicaranya. Di bawahnya tetap ada sebuah item kecuali adanya pertentangan. Di dalam sebuah klausul adanya pertentangan ini untuk mencari hakikat kebenaran, apakah ia bernasab ke A atau ke B, maka tes DNA ini tetap diperlukan. Nah, itu untuk nasab yang dekat ya. Misalnya ada sebuah orang anak ditemukan di alun-alun Yogyakarta. Diumumkan oleh polisi siapa yang anaknya ketinggalan di alun-alun Jogja. Ini Kiai Fuad ngaku, Kiai Rifki Zulkarnain ngaku ini anak saya. Saya ini orang Madura. Biasa lupa bawa anak. Kata Gus Fuad ndak mungkin orang Madura nganu. Masa ada di alun-alun Jogja. Ini anak saya dari istri yang kelima. Calon misalnya kan. Akhirnya tidak mau kalah ini. Kang Mas Rifki nggak mau ngalah, Gus Fuad nggak mau ngalah. Akhirnya satu-satunya cara mengetahuinya adalah tes DNA. Maka dalam keadaan seperti itu tes DNA diperlukan. Atau seorang istri ya yang anaknya itu kemudian lahir tidak mirip dirinya. Gimana ini anak saya kok miripnya kepada Tubagus Nurmogi? Lah kita bisa untuk memastikan itu apakah anak kita, apakah anak orang lain untuk tes DNA. Ternyata hanya mirip saja dengan orang lain. Darahnya tetap kepada dia. Mungkin ibunya itu benci sekali sama suaminya. Lah itu ternyata keputusan Majma' Buhus fikih Islami itu seperti itu. Jadi masih bisa dimungkinkan adanya tes DNA untuk menetapkan atau menafikan nasab. Cuma apabila seseorang yang tidak ada masalah apa-apa tiba-tiba mau ini anak saya mau dites DNA, apakah anak saya bukan, padahal dia tidak ada kecurigaan sama sekali, ini mubadir buat apa? Nah makanya dikatakan al-li'anu muqaddamun ala al-basmah al-wirasiyah, bahwa li'an itu harus tetap didahulukan secara syara daripada tes DNA. Misalnya ada keraguan seorang suami terhadap istrinya ini, anaknya ini, maka tetap li'an itu harus didahulukan daripada basma al-wirasiyah. Tetapi saya tidak terlalu yakin, tidak terlalu yakin orang zaman sekarang mendahulukan li'an. Kenapa? Karena belum pernah sejak saya kecil pun itu ada orang melakukan li'an. Li'an itu ketika seorang suami curiga kepada anaknya ini apakah anak dia atau bukan, kemudian dia lapor ke hakim, kemudian dia bersumpah di hadapan orang banyak bahwa ini ushidu billah bi anna hadal walad laisa minni wa annaha azaniyatun, misalnya bahwa anak ini bukan anakku dan istriku berzina. Dia 4 kali ngomong begitu. Nanti kelima seperti itu juga ditambahi wa alayya laknatullah in kanat minas sadiqat. Dan aku siap mendapat laknat Allah kalau dia jujur. Istrinya tuh. Itu sama kayak Maulana Ishaq ini. Nah, itu belum pernah terjadi begitu itu. Yang terjadi adalah kita lihat artis kita Mario Teguh, ketika anaknya mengaku dirinya itu sebagai anak Mario Teguh, dia menggunakannya tes DNA. Ada juga artis yang lain ketika dia itu ragu anaknya itu, dia tidak menggunakan li'an kepada MUI, tetapi dia langsung tes DNA. Maka menurut saya walaupun fikih klasik itu mengatakan bahwa li'an itu harus didahulukan, tetapi kenyataannya masyarakat lebih percaya kepada tes DNA itu. Maka hukum itu apabila kita masih mengikuti segala macam apa yang ditetapkan oleh orang zaman dulu tanpa melihat perkembangan teknologi hari ini akan ditinggalkan orang. Ini tidak masuk logika zaman modern seperti ini.
di mana presisi DNA itu sudah dapat dibuktikan dan dipertanggungjawabkan, kita kemudian masih mengikuti hal-hal yang tidak bisa dibuktikan secara logis, secara langsung. Di mana li'an itu disyariatkan mungkin zaman dahulu itu karena belum adanya tes DNA. Kalau ada tes DNA bagi orang-orang yang ragu ya tinggal datang aja. Nanti tidak ada itu rasa malu dan lain sebagainya dari yang lain. Pokoknya ketika dia yakin ya udah pisahan aja. Ini anak bin siapa kek? Ya kan itu lebih satrul aib, menutupi aib daripada harus li'an di hadapan orang lain. Keluarga juga nanti akan jelek kan, karena di hadapan publik dia mengakui dan menuduh istrinya berzina. Kemudian istrinya juga kalau tidak mau dia itu dirajam, maka dia harus balik meli'an suaminya lagi bahwa saya benar, saya tidak berzina, itu di hadapan publik. Dan itu akan berkonsekuensi perceraian yang mu'abbad, perceraian selamanya. Kalau sudah ada li'an, itu tidak boleh lagi selamanya dia itu bersatu.